materi pertama yaitu etika dan etika profesional. Di mana etika dapat didefinisikan sebagai norma, aturan atau kaidah yang mengatur individu dalam bermasyarakat, berkaitan dengan konsep baik dan buruk. Sedangkan etika profesional adalah seperangkat prinsip dan standar moral yang harus diikuti oleh para profesional dalam menjalankan tugas mereka. Selanjutnya definisi dari kode etik dan profesi. Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melakukan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian yang tinggi guna memenuhi kebutuhan rumit dari manusia. Sedangkan kode etik adalah sistem nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan yang tidak baik bagi profesional. Selanjutnya, tujuan kode etik profesi. Yang pertama, melindungi citra dan martabat profesi sehingga masyarakat tetap menganggap profesi tersebut sebagai profesi yang terhormat dan profesional. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada klien atau masyarakat. Yang ketiga, memastikan bahwa para profesional bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Yang terakhir, melindungi kepentingan publik dengan memastikan bahwa anggota profesi bertindak secara etis dan transparan dalam setiap tindakan mereka. Adapun fungsi kode etik profesi, yang pertama memberikan pedoman bagi anggota profesi tentang prinsip-prinsip yang harus diikuti. Yang kedua, memastikan bahwa anggota profesi bertindak sesuai dengan norma-norma yang telah disepakati. Yang terakhir, kode etik membantu mencegah konflik baik di antara anggota profesi maupun di antara anggota profesi dan klien. Selanjutnya, prinsip etika profesi. Yang pertama, tanggung jawab. Kedua, keadilan. Ketiga, otonomi. Yang keempat, integritas moral yang tinggi. Adapun tantangan dan pelanggaran etika profesional, yaitu yang pertama, konflik kepentingan. Kedua, pengawasan yang lemah. Ketiga, sanksi yang tidak efektif. Yang keempat, minimnya pendidikan etika. Yang terakhir, upaya menjaga dan meningkatkan etika profesional. Yang pertama, mengadakan pelatihan rutin mengenai etika profesional. Kedua, mengembangkan dan mengomunikasikan kode etik yang jelas. Ketiga, melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas strategi etika yang diterapkan. Keempat, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dialog terbuka dan kolaborasi. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu otonomi moral perbankan syariah. Otonomi moral dalam perbankan syariah merujuk pada kemampuan bank syariah untuk menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip moral dan etika yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip ini mencakup kejujuran, keadilan, tanggung jawab, transparansi, serta larangan terhadap praktik yang bertentangan dengan syariah seperti riba, gerahar, dan maisir. Selanjutnya, fungsi dan tujuan etika dan otonomi moral. Yang pertama, menjadi penilai terhadap perbuatan manusia dengan tujuan mencapai standar tingkah laku yang baik. Yang kedua, membentuk karakter individu berdasarkan nilai-nilai agama untuk mencapai ketenangan jiwa. Adapun penerapan prinsip etika dan otonomi moral di perbankan syariah, yang pertama itu sebagai pengelola dana di bank syariah, transparansi dalam produk keuangan, dan yang ketiga, perlindungan nasabah. Tantangan etika dan otonomi moral di perbankan syariah, yang pertama, kurangnya pemahaman terhadap prinsip syariah. Yang kedua, konflik antar keuntungan dan nilai-nilai etis. Yang ketiga, hambatan regulasi dan persaingan dengan perbankan konvensional. Adapun upaya penguatan otonomi moral
yaitu dengan cara memperkuat nilai-nilai syariah dalam semua aspek operasional bank, dan juga mendorong sinergi antara perbankan syariah dengan sektor industri halal. Kemudian menerapkan fungsi audit internal yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi. Yang terakhir, memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi layanan. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu kode etik bisnis konvensional dan bisnis syariah, di mana etika bisnis Islam adalah suatu proses dan upaya untuk mencari tahu apa yang benar atau salah terkait dengan kegiatan bisnis atau kontak bisnis yang menguntungkan menurut ajaran Islam. Sedangkan etika bisnis konvensional adalah seperangkat nilai tentang baik buruk, benar dan salah paham dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas. Adapun prinsip etika bisnis syariah, yang pertama kesatuan, kedua keseimbangan, ketiga kehendak bebas, keempat pertanggungjawaban, yang terakhir kebajikan serta kejujuran. Selanjutnya prinsip etika bisnis konvensional, yang pertama prinsip otonomi, kedua prinsip kejujuran, ketiga prinsip keadilan, keempat prinsip saling menguntungkan, dan yang terakhir prinsip integritas moral. Tujuan etika bisnis syariah yang pertama memastikan bahwa seluruh aktivitas usaha tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua, memastikan bahwa produk dan jasa yang ditawarkan tidak membahayakan kesehatan atau keselamatan manusia. Ketiga, menjaga kepercayaan dan reputasi perusahaan di mata masyarakat, konsumen, dan mitra usaha. Yang terakhir, menghindari praktik bisnis yang merugikan baik secara hukum maupun moral. Kita masuk ke materi terakhir, yaitu kolegalitas dan loyalitas, di mana kolegalitas diartikan sebagai rasa setia kawan terhadap teman sejawat dalam konteks kerja atau lingkungan akademis. Kolegalitas mengacu pada hubungan yang saling mendukung dan menghormati antara rekan kerja atau sesama akademisi. Sedangkan loyalitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI artinya yaitu kepatuhan, kesetiaan dengan kata dasar loyal yang memiliki arti patuh, setia. Jika diartikan secara garis besar, yaitu sebuah sifat kepatuhan atau kesetiaan seseorang yang didedikasikan terhadap sesuatu atau seseorang. Karakteristik kolegalitas, yang pertama keterlibatan dalam kerjasama tim, kedua saling menghargai kontribusi, ketiga keterbukaan dan komunikasi efektif, keempat dukungan moral dan motivasi, yang terakhir empati dan saling pengertian. Sedangkan karakteristik loyalitas yaitu yang pertama, pegawai yang loyal akan selalu taat pada peraturan suatu organisasi. Yang kedua, adanya rasa tanggung jawab yang tinggi di dalam diri pegawai terhadap perusahaan. Yang terakhir, pegawai memiliki kemauan untuk bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, kolegalitas dalam etika perbankan. Kolegalitas yang baik mendukung terciptanya suasana kerja yang kondusif, mencegah persaingan tidak sehat, dan menghindarkan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Dengan kolegalitas yang kuat, bankir dapat bekerja sama secara efektif dalam melayani nasabah dan menjaga reputasi institusi. Yang terakhir, loyalitas dalam etika perbankan. Loyalitas dalam perbankan biasanya mengacu pada kesetiaan nasabah maupun karyawan terhadap institusi perbankan. Loyalitas nasabah adalah komitmen untuk tetap menggunakan produk dan layanan bank secara konsisten yang dipengaruhi oleh kepuasan, kepercayaan, dan kualitas layanan yang diberikan. Itulah hasil presentasi
materi 1, 2, 3, dan 4. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.